Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Adinda Ayu Putri Naiswari dari 0603 1282328 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Di video ini, aku bakal membahas sesuatu yang super menarik dan penting banget khususnya buat dunia UMKM. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang dibimbing sama Ibu Dr. Randa Siti Fatina MSI dan Ibu Yuliana FH SPD MPD. Tapi gak cuma buat tugas aja loh, aku juga pengen ngajak kalian semua ngulik bareng gimana sih hubungan antara modal investasi, input modal, dan tenaga kerja di sektor UMKM. Yuk, tonton videonya sampai habis ya. Dijamin bakal bikin kita makin paham pentingnya investasi buat ngebantu UMKM kita makin maju. Nah teman-teman, coba lihat deh betapa kerennya aktivitas di UMKM ini. Mulai dari proses produksi yang penuh semangat, kreativitas, dan ketelitian, sampai ke penjualan yang dinamis banget. Semua pelaku UMKM ini tidak pernah berhenti berinovasi demi menghasilkan produk terbaik. Tapi, di balik semua itu ada tantangan besar loh, terutama soal modal. Modal yang cukup bisa membuat bisnis ini berjalan lebih lancar, tenaga kerja lebih produktif, dan pastinya menghasilkan produksi yang lebih maksimal. Bayangin aja, kalau modalnya terbatas, banyak proses yang jadi terhambat. Padahal dengan modal yang memadai, UMKM bisa investasi alat produksi, tambah tenaga kerja, bahkan ekspansi bisnis. Nah, di video ini kita bakal kumpas tuntas gimana teorinya permintaan input modal dan tenaga kerja itu nyambung banget sama realita yang menghadap kepada sektor di UMKM. Teman-teman, coba perhatikan beberapa berita ini. Yang paling banyak Institute for Development of Economic pada Di sini, kita bisa melihat betapa banyaknya UMKM yang terhambat dalam berkembang dalam masalah modal bukan. Disebutkan bahwa banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan akses pembiayaan yang memadai. Lalu pada artikel berikut, Bunga pinjaman yang tinggi terkadang menjadi tantangan besar bagi pelaku UMKM. Tapi siapa bilang ini menghalangi kesuksesan? Dengan strategi bisnis yang tepat dan pengelolaan keuangan yang cermat, UMKM Indonesia tetap bisa melesat maju. Ingat, tantangan ada untuk ditaklukkan. Khususnya di tahun-tahun pertama, nggak sedikit juga gitu para pelaku usaha UMKM yang harus gulung tikar karena berbagai faktor. Dan salah satu faktor yang utama yang bikin banyak UMKM gagal, sekaligus yang paling sering diabaikan sama para pelaku usaha adalah manajemen keuangan yang nggak rapih dan nggak terencana. Dan hal ini gak cuma terjadi di Indonesia doang. Badan Monitor UMKM di Amerika juga nyata nih kalau 82% penyebab kegagalan UMKM adalah masalah di manajemen keuangan. ini kenyataan. Dengan modal yang terbatas, UMKM jadi nggak bisa optimal dalam produksi dan bahkan sulit bersaing di pasar. Tapi, di balik tantangan ini ada solusi yang bisa kita bahas lebih lanjut. Seperti yang dijelaskan di artikel sebelumnya, teori permintaan input modal dan tenaga kerja bisa membantu kita memahami bagaimana investasi yang cukup dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Jadi, yuk kita bahas lebih dalam tentang bagaimana sih hal ini bisa berdampak positif bagi sektor UMKM. Jadi gini, bayangin aja kalau UMKM punya modal yang cukup. Apa yang terjadi? Tentu saja mereka bisa lebih bebas berinvestasi di berbagai hal, kayak membeli peralatan baru atau mesin yang lebih canggih. Nah, semakin besar investasi yang mereka lakukan, semakin besar juga permintaan terhadap input modal. Itu artinya mereka membutuhkan lebih banyak alat atau bahan baku untuk produksi. Dan yang gak kalah penting, modal yang cukup juga bakal meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kenapa?
Karena untuk menjalankan alat baru atau meningkatkan kapasitas produksi, UMKM pasti butuh tenaga kerja yang lebih banyak dong. Jadi kalau modalnya ada, baik itu modal untuk membeli mesin atau untuk memperkerjakan lebih banyak orang, semuanya akan mendukung kelancaran dan efisiensi produksi. Dengan kata lain, semakin banyak modal yang diinvestasikan, semakin banyak pula kebutuhan modal dan tenaga kerja untuk mendukung bisnis UMKM yang lebih besar dan lebih produktif, kan? Jadi teman-teman, bayangin deh kalau UMKM punya modal. Dampaknya bukan cuma pada alat atau mesin, tapi juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Tanpa modal yang cukup, UMKM jadi kesulitan untuk merekrut tenaga kerja yang berkualitas, atau bahkan menambah jumlah pekerja. Akibatnya mereka harus bekerja dengan sumber daya yang terbatas, yang otomatis membuat produktivitas turun dan inovasi juga jadi terbatas. Namun, jika ada modal yang cukup, UMKM bisa merekrut lebih banyak tenaga kerja terampil dan menerapkan program pelatihan, sehingga produktivitas produk makin meningkat. Benar bukan kalau modal dan tenaga kerja saling mendukung? Penting banget nih, ada beberapa solusi keren yang bisa diterapkan. Pemerintah bisa memperluas program kredit berbunga rendah dan memberikan pelatihan tentang manajemen keuangan kepada pelaku UMKM. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk mempermudah proses pengajuan pinjaman itu juga sangat penting. Jangan lupa pemanfaatan pada platform fintech digital bisa menjadi solusi modern untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Dengan dukungan ini, UMKM tidak hanya bertahan, tapi juga bisa berkembang pesat dan membawa perekonomian Indonesia semakin maju. Luar biasa ya, meskipun tantangan dalam hal modal investasi masih menjadi banyak kendala bagi banyaknya UMKM, kita bisa melihat banyaknya peluang untuk digali. Dengan pemahaman yang lebih banyak tentang teori pemerintahan input modal dan tenaga kerja, UMKM bisa lebih kreatif dan efisien. Jadi, jangan ragu untuk terus berinovasi ya. Aku yakin dengan dukungan yang tepat, UMKM bisa berkembang pesat dan menciptakan lapangan kerja baru dan juga mendorong ekonomi lokal. Tentu saja kita semua bisa berkontribusi untuk itu. Jadi, ayo bersama-sama dukung UMKM di sekitar kita supaya masa depan mereka semakin cerah. Jangan lupa untuk terus semangat dan berbagi kebaikan untuk UMKM kita. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.